Hanya orang bodoh yang mudah diprovokasi. Kata-kata ini memang kedengarannya tidak enak. Apalagi ada kata bodoh di sana. Seolah merupakan sebuah kata cacian, kata yang sama sekali negatif dan memburukkan orang. Atau menyebut orang bodoh itu berarti meremehkan dan menyepelekan orang. Tetapi sesungguhnya kalimat tadi mengandung sebuah kebenaran, bahwa benar adanya orang yang mudah dihasut adalah orang yang tidak berpikir panjang. Orang yang mudah diprovokasi adalah orang yang justru tidak memiliki pengetahuan yang banyak atau informasi yang cukup mengenai sesuatu. Karenanya dengan begitu cepat bereaksi, diprovokasi, dan akhirnya melakukan tindakan gegabah yang akhirnya juga fatal, merugikan banyak orang bahkan dirinya sendiri. Dan untuk supaya kita bisa hidup tidak mudah diprovokasi, kita perlu motivasi dari Tuhan. Itu yang patut kita pegang teguh. Motivasi dari kebenaran, karena Tuhan memang tidak pernah berkata salah. Dia selalu berkata benar. Dia tidak pernah memutarbalikan fakta, tapi dia bicara apa adanya. Dia adalah sosok maha terang yang memberikan hal-hal yang terang. Dia sosok maha kasih yang memberitakan berita-berita kasih. Dia sosok maha baik yang juga memberitakan kabar-kabar baik buat umatnya, demi kebaikan umatnya itu bisa terjadi dan terwujud nyata di bumi ini. Karena itu betapa pentingnya untuk kita termotivasi lagi oleh perkataan-perkataan Tuhan agar kita tidak mudah diprovokasi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari bagian firman Tuhan, yaitu di kitab Yesaya pasal 45 ayat 18 sampai 19. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Kutipan ayat 18-19 dari Yesaya 45 ini merupakan bagian dari berita Nabi Yesaya untuk bangsa Israel. Sebelumnya di dalam bagian awal dari Yesaya 45, Tuhan menegaskan bagaimana dia memakai Kores, raja dari kelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau memakai dia sebagai alat di tangannya untuk menunjukkan betapa berdaulatnya Tuhan untuk menentukan, betapa berdaulatnya Sang Maha Benar itu untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia pikir benar dan pasti akan terlaksana dengan benar. Lalu kemudian bagian kedua dari Yesaya 45 dikatakan tentang Tuhan yang bukan saja Maha Berdaulat sehingga dia memilih orang yang dia mau pilih, tetapi juga Tuhan yang membentuk manusia. Dan karena manusia dibentuk, dia harus tunduk kepada pembentuknya. Itu bagian kedua. Dan di dalam bagian yang kedua inilah maka tercantum sebuah ungkapan tentang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai sosok yang Maha Esa. Aku Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah yang membentuk bumi dan menjadikan bumi dan menegakkan bumi, bahkan menciptakan bumi supaya dihuni oleh manusia, didiami oleh orang-orang yang dia ciptakan, yang dia kasihi, yang dia cintai. Dan apa yang dikatakan dalam ayat 19 ini menjadi perenungan kita hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah berkata sembunyi-sembunyi. Perhatikan bagaimana caranya Tuhan berkomunikasi. Dia selalu bicara terang-terangan tanpa bicara di belakang orang. Langsung berhadapan muka, langsung menghampiri dan bicara apa adanya secara pribadi. Dia tidak pernah berkata di tempat persembunyiannya,
tapi dia keluar dari tempat persembunyiannya, mengeluarkan bunyi kasihnya kepada orang-orang yang dia kasihi. Dan percakapan itu adalah percakapan yang juga harus terjadi dalam hidup kita. Berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung, bukan dari kata orang, bukan dari kata para pembicara atau pengkhotbah-pengkhotbah, tetapi kita mengalami langsung berkata-kata dengan Tuhan yang tidak pernah berkata dengan sembunyi atau di tempat yang gelap. Tuhan selalu bicara dalam hal yang terang dan bicara terang-terangan. Makanya dia katakan, aku tidak pernah berkata-kata di tempat bumi yang gelap. Aku selalu membawa terang dan aku bicara apa adanya, terang-terangan, tanpa menutup-nutupi. Perhatikan bagaimana karakteristik Tuhan dengan kata-katanya dan beritanya. Dia bicara tanpa sembunyi, dia bicara di tempat yang terang dan untuk menerangkan kepada banyak orang. Dan lalu kemudian dia mengatakan karena itu mencari Tuhan itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan adalah sosok yang patut diandalkan. Kita harus dan patut untuk berkomunikasi dengannya. Mengapa? Karena memang hanya Tuhan satu-satunya yang selalu berkata benar. Itulah yang dikatakannya di dalam bagian akhir dari ayat 19 tadi. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Dia memberitakan apa adanya, sekaligus dia juga memberitakan sesuatu yang lurus untuk membawa orang ada di jalan yang lurus, bukan yang berkelok-kelok atau yang mudah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi fokus dan lurus hanya kepada Tuhan, dan berita yang Tuhan kabarkan adalah berita yang lurus. Bukan berita yang sudah dibumbu-bumbui seperti berita-berita hari ini di dalam media, informasi dan teknologi komunikasi yang makin canggih membuat satu berita bisa beredar begitu cepat. Makin cepat, makin meluas, dan makin banyak orang yang akan menjadi tahu tentang berita itu. Padahal itu belum tentu benar. Padahal itu berita yang bukan lurus, tapi sudah dibengkak-bengkokkan, sudah istilahnya digoreng begitu rupa. Dan orang seolah mempercayainya karena apa? Mayoritas orang mempercayainya, padahal itu berita bohong. Atau berita basi yang dimunculkan kembali, padahal sudah tidak berlaku lagi di hari ini. Inilah yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita sebagai orang percaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkata dengan terang-terangan, tanpa sembunyi-sembunyi. Karena itu hari ini ketika engkau ingin menegur atau bicara empat mata dengan orang lain, bicaralah dengan dia tanpa sembunyi-sembunyi. Begitu juga bicaralah di tempat bumi yang terang, bukan yang gelap. Dalam arti terang-terangan bicara dan bicara dengan kasih satu dengan yang lain. Dan ingat, Tuhan selalu berkata benar dan memberitakan apa yang lurus. Karenanya sebelum kita menyebarkan berita kepada orang lain, kita harus uji dulu. Kenapa? Karena semakin jarang kita menyelidiki informasi yang benar di balik berita yang beredar, kita akan makin mudah diprovokasi oleh berita yang belum tentu benar itu. Dan bukan itu saja, kita akan mudah diprovokasi oleh berita yang belum tentu benar, bukan saja karena kita jarang menyelidiki informasi yang benar di balik berita itu, tetapi juga kita jarang menjalin komunikasi yang benar dan dalam dengan Tuhan yang selalu berkata benar. Karenanya kita mudah diprovokasi. Hari-hari ini memang masalah banyak, bencana, musibah datang melanda menerpa hidup manusia di bumi ini. Tapi janganlah ditambah susah dengan berita-berita yang salah yang beredar begitu rupa dan dimohon-mohonkan supaya orang percaya padahal itu adalah sebuah perkataan atau berita yang belum tentu benar. Jangan mau jadi pribadi-pribadi yang mudah diprovokasi. Lebih baik kita hidup dari motivasi kata-kata Tuhan, sambil kita juga memotivasi orang lain supaya mereka tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dihasut, tetapi terus dibangkitkan, terus dikuatkan untuk berkata-kata benar, mendengarkan hanya yang benar, dan menyebarkan berita juga hanya yang benar. Selamat untuk menjadi pribadi-pribadi motivator-motivator yang menyampaikan kasih Tuhan lewat perkataan kita. Selamat semangat lagi, selamat berjuang lagi, dan selamat memulai kembali bersama dengan Tuhan Sang Maha Benar dan selalu berkata benar. Amin.